Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Mardia. Saya Cindy Junendira. Di sini kami akan memenuhi tugas UTS Mata kuliah Akidah Akhlak dengan membuat video interaktif mengenai tentang kisah Nabi Muhammad SAW dan sedikit kisah Nabi Isa alaihissalam. Oh iya, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau kamu gimana? Iya, aku juga baik. Nah, di sini aku mau ngajak kamu membahas tentang kisah Nabi Muhammad dan sedikit kisah Nabi Isa alaihissalam. Kamu tahu nggak sih Nabi Muhammad itu lahirnya di mana? Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah. Oh iya, di situ kan disebut tahun gajah. Kenapa ya disebut tahun gajah? Karena pada saat itu ada pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah, yaitu penguasa Yaman. Dia menyerang kota Mekah dengan tujuan ingin menghancurkan Ka'bah. Namun Allah murka. Lalu Allah mengirimkan burung ababil yang membawa batu-batu kecil dari neraka. Oh iya, ketika ayahnya meninggal itu Nabi masih berumur berapa? Pada saat itu ayahnya meninggal, Nabi berumur 2 bulan di dalam kandungan. Kemudian pada saat Nabi Muhammad berumur 6 tahun, ibunya meninggal. Kemudian diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Lalu diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, setelah diasuh oleh pamannya itu gimana kehidupan Nabi, Kak? Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang jujur, amanah, dan memiliki akhlak yang mulia, dan diajarkan berniaga oleh pamannya. Oh iya, bukannya dia pas ketemu dengan Siti Khadijah itu pas berniaga ke negeri Syam ya, Kak? Iya, pada saat itu Siti Khadijah ini merupakan perempuan yang paling kaya di kota Mekah. Tentunya dia sangat membutuhkan orang yang terpercaya. Pada saat itu Nabi Muhammad membawa dagangan milik Siti Khadijah ke kota Syam. Di dalam perjalanan itu ditemani oleh budaknya Siti Khadijah, yaitu Maisarah. Maisarah ini sering menceritakan kejujuran Nabi Muhammad SAW ketika saat berdagang. Dengan mendengar hal tersebut membuat Siti Khadijah ini merasa jatuh cinta kepada Rasulullah. Kemudian Siti Khadijah mengutuskan sahabatnya, yaitu Nafisah, untuk menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, lalu mereka menikah. Oh iya Kak, aku kan pengen juga tahu tentang kisah Nabi Isa. Boleh nggak Kakak ceritakan sedikit tentang Nabi Isa? Oh oke. Nabi Isa itu kan dia lahir tanpa seorang ayah. Ketika itu Jibril menemui Maryam. Maryam itu adalah anak dari Imron dan Hana. Nah, Hana itu kan ibunya Maryam. Dia itu mengutuskan Nabi Zakaria untuk untuk mengasuh anaknya. Nah, dia memilih orang yang lebih soleh dari dia untuk mengasuh anaknya biar jadi wanita yang baik. Setelah itu, malaikat mengumumkan kehamilan Maryam bahwa dia akan memiliki anak laki-laki. Terus Maryam itu kaget. Kok bisa aku akan punya anak laki-laki, sedangkan dia sendiri kan wanita yang suci, wanita yang terjaga dari yang bukan mahram. Lalu Maryam berdoa kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah. Oh, berarti Nabi Isa itu dilahirkan tanpa ayah ya? Iya, itu tanpa ayah. Jadi sudah dijelaskan Kak di ayat Ali Imran ayat 59. Sesungguhnya penciptaan Nabi Isa itu seperti penciptaan Nabi Adam. Penciptaannya dari tanah,
ketika Allah mengatakan jadi, maka jadilah ia. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Apa yang Dia kehendaki pasti akan terjadi. Nah, ketika Nabi Isa lahir, sontak warga-warga itu merasa kaget. Kok bisa seorang Maryam melahirkan bayi sedangkan dia tidak bersuami? Tuh. Terus Nabi Isa langsung bisa berbicara di buayan itu, di surat Maryam ayat 30. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan aku diberi kitab oleh Allah, gitu. Dan warga-warga itu sangat mengagumi mukjizat Nabi Isa sudah menunjukkan tanda-tanda kenabiannya di waktu bayi. Lalu gimana sih kisah Nabi Isa itu bisa diangkat menjadi nabi? Nah, orang-orang Palestina itu mengenal Nabi Isa itu tumbuh menjadi seorang pria yang pintar, yang kuat membela kebenaran. Ketika itu juga kabar itu terdengar oleh Herodes. Raja Herodes itu siapa ya, Kak? Ya, Raja Herodes itu adalah penguasa di Palestina. Dia ingin membunuh Nabi Isa ketika itu. Nah, ketika itu Maryam itu mengetahui. Lalu Maryam itu pindah ke Mesir selama 12 tahun. Terus setelah 12 tahun, dia mendengar Raja Herodes ini telah wafat. Nah, ketika itu Nabi Isa itu sering mengasingkan diri. Dia mendaki Bukit Zaitun. Nah, di tengah perjalanan itu, Nabi Isa terjatuh dekat batu besar. Dan ada seseorang. Seseorang itu mengatakan, "Wahai Isa, tolong buatkan batu besar ini menjadi roti," katanya. Lalu Nabi Isa tidak mengabulkannya. Apa kata Nabi Isa? "Sesungguhnya kekuasaan itu hanya pada Allah," katanya. Mendengar jawaban itu, orang tadi merasa bahwa Nabi Isa itu tetap berpegang teguh kepada keimanannya, lalu dia menghilang. Oh, berarti yang menghilang itu siapa? Apakah malaikat? Apakah iblis? Yang menghilang itu iblis. Dia itu pengen menggoda Nabi Isa. Nah, dia ingin menggoda Nabi Isa agar terjerumus ke dalam godaannya. Setelah itu Nabi Isa langsung bersujud kayak bersyukur karena dia berhasil lolos dari godaan iblis tadi. Setelah itu juga malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu kerasulan Nabi Isa dan memberikan kitab Injil untuk menggantikan kitab Taurat, yaitu kitab sebelumnya. Oh, berarti wahyu diturunkan oleh kepada Nabi Isa itu yaitu kitab Injil ya, Kak? Iya, kan sebelumnya kitab Taurat. Ya. Jadi Kak, Islam itu setiap ada kitab yang baru, jadi kita harus ngikutin kitab yang baru. Sekarang kan kita ada Al-Quran. Jadi kitab sebelumnya itu udah nggak diikutin lagi gitu, udah ada yang baru gitu. Nah, pas itu juga diturunkan Injil dan nubuat bahwa Al-Quran akan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi gitu, Kak. Oh, terima kasih, Kak. Nah, jadi itu penjelasan dari kami. Jika ada salah, kami mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.